AC Milan kalahkan Empoli 4-2 meski tampil tanpa pemain utama. Kemenangan AC Milan atas Empoli 4-2 pada pertandingan Kamis 23 Desember dini hari waktu Indonesia Barat membuat Rossoneri mengantongi poin penuh di klasemen sementara Liga Italia 2021-2022. Dalam pertandingan tersebut, Milan tampil tanpa 7 pemain utama diantaranya Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao, Simon Kjaer, Ante Rebic, dan lainnya. Beberapa dari mereka absen akibat cedera. Untungnya, Rossoneri masih memiliki Frank Kessie hingga bisa meraih kemenangan. Pada babak pertama, Frank Kessie sudah membuktikan kemenangan dengan mencetak 2 gol melalui tendangan kerasnya. Ditambah dengan tendangan bebas Alessandro Florenzi dan sepakan Theo Hernandez di babak kedua. Berhasilnya AC Milan mengalahkan Empoli berarti klub ini berhasil mengantongi poin penuh di klasemen sementara Liga Italia Serie A. Kini AC Milan terpaut 4 poin dari Inter Milan. Rossoneri berada di posisi kedua dengan 42 poin, sementara Nerazzurri julukan Inter Milan masih berada di puncak klasemen dengan 46 poin dari 19 pertandingan. Ini mengubah stigma buruk tim asuhan Stefano Pioli yang sebelumnya tak meraih kemenangan selama 3 laga berturut-turut. Theo Hernandez tepis rumor kepergiannya dari AC Milan. Bek kiri AC Milan yaitu Theo Hernandez menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan untuk hengkang dari Stadion San Siro dalam waktu dekat. Sejak tampil oke untuk AC Milan dalam 2 musim terakhir, nama Theo Hernandez memang terus saja dikaitkan dengan kepindahannya ke klub-klub lain. Dan jelang dibukanya bursa transfer musim dingin pada awal Januari besok, bek asal Prancis tersebut kini diberitakan tengah masuk dalam radar juara bertahan Liga Champions Chelsea. Akan tetapi, ketertarikan Chelsea terhadap dirinya ternyata tak digubris oleh Theo Hernandez. Mantan bek Atletico Madrid ini mengaku masih kerasan bermain untuk Milan dan ingin lebih lama membela seragam Il Diavolo Rosso. Saat Milan menang 4-2 atas Empoli dini hari tadi, Hernandez kepada DAZN mengatakan, "Saya sangat puas dengan musim yang saya jalani. Saya sangat senang berada di sini," ucap bek berusia 24 tahun tersebut. Pasca direkrut dari Real Madrid pada tahun 2019 silam, Hernandez sendiri saat ini masih terikat kontrak bersama AC Milan sampai dengan 30 Juni 2024 mendatang. Sepanjang musim 2021-2022, sang bek tercatat sudah tampil di 15 laga Serie A dengan sumbangsi 2 gol plus 5 assist. Cerdiknya Stefano Pioli sulap peran baru Kessie, selamatkan AC Milan yang lagi kalang kabut. AC Milan akhirnya menuai kemenangan pada pekan ke-19 Liga Italia kala melumat Empoli 4-2, Kamis 23 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Kesuksesan Rossoneri memetik 3 poin dari kandang Empoli, tak lepas dari kecerdikan seorang Stefano Pioli. Alinator AC Milan ini mencetuskan ide anti-mainstream dengan memberikan tugas baru kepada Frank Kessie. Sebagaimana yang diketahui, sejak angkat koper dari kompensasi Liga Champions Il Diavolo Rosso sempat belum bisa move on. Rossoneri dalam periode kalang kabut terbukti hanya mampu bermain imbang kontra Udinese 1-1 dan KO dari Napoli 0-1. Masalah penurunan performa makin runyam ketika lini penyerang klub kesayangan Milanisti ini dihantam badai cedera. Rafael Leao, Zlatan Ibrahimovic hingga Ante Rebic absen lantaran naik meja perawatan. Hasilnya, Rossoneri sempat dibuat ketar-ketir untuk sektor penyerangan ketika melawat ke markas Empoli. Hanya ada 2 pemain yang siap tampil, yakni Olivier Giroud dan Daniel Maldini. Pioli memegang peran penting atas keberhasilan AC Milan keluar dari periode buruk ini. Sang juru taktik melakukan perubahan mengejutkan pada starting line-up-nya.
adalah Brahim Diaz yang diistirahatkan oleh Pioli dan memilih Frank Cassis menjadi pengemban tugas trequartista. Menjadi hal yang benar-benar baru melihat pemain yang identik sebagai gelandang box-to-box menjadi gelandang serang. Namun kesangsian akan posisi baru Casey dijawab dengan lunas oleh pemain timnas Pantai Gading ini. 2 dari 4 gol yang bersarang ke gawang Empoli dilesakan oleh Frank Casey. Kami tahu bahwa lawan menggiring bola dengan sangat baik. Saya menginginkan lini tengah yang sedikit lebih dinamis dan balap, terang Pioli dikutip dari laman Sempre Milan. Frank Casey akan mengisi area lawan dengan sebaik-baiknya saat ini. Lalu saya ingin memberikan Brahim Diaz mengatur napas. Istirahat akan membuatnya baik. Tambah pria yang pernah membesut Fiorentina ini. Skema kejutan yang dimainkan Pioli benar-benar mengentaskan AC Milan dari periode buruk. Kini, Il Diavolo Rosso menduduki posisi kedua di tabel klasemen Liga Italia dengan koleksi 42 angka. Setan Merah cabang Italia berjarak 4 angka dari penghuni singgasana klasemen alias penyandang status Capolista dan Campione d'Inferno Inter Milan. Saelemaekers sebut AC Milan kembali ke trek penantang Scudetto. Alexis Saelemaekers berpendapat bahwa AC Milan kembali masuk dalam trek penantang Scudetto musim ini usai berhasil mengalahkan Empoli dini hari tadi 23 Desember. Bertandang ke markas Empoli di Stadion Carlo Castellani, AC Milan sukses menggasak tim tuan rumah dengan skor akhir 4-2. Gol-gol kemenangan AC Milan dicetak oleh Frank Casey 2 kali, Alessandro Florenzi dan Theo Hernandez. Sementara tim tuan rumah hanya bisa mencetak 2 gol saja melalui Nedim Bajrami dan juga eksekusi penalti Andrea Pinamonti 6 menit sebelum laga usai. Kemenangan atas Empoli ini sangat disyukuri oleh Alexis Saelemaekers. Winger asal Belgia ini pun kemudian mengatakan bahwa timnya akhirnya bisa kembali ke trek Scudetto setelah sempat tersandung di 2 laga sebelumnya. Sama seperti tim hebat pada umumnya, kita pasti akan merasakan momen sulit, ucap Saelemaekers seusai laga kepada Sky Sport Italia. Namun saya pikir hari ini kita tampil dengan cukup baik dan kemenangan ini akhirnya membawa kami kembali ke trek Scudetto. Melanjutkan sesi wawancara, Saelemaekers kemudian dimintai pendapatnya perihal badai cedera yang sedang menerpa AC Milan. Pemain berusia 22 tahun ini mengakui bahwa masalah tersebut sedikit memengaruhi stabilitas tim. Akan tetapi, Saelemaekers juga bersyukur bahwa pemain-pemain yang fit bisa memberikan kontribusi yang cukup maksimal bagi tim. Ya, saya merasa bahwa tim sekarang sedang mengalami banyak sekali masalah soal cedera pemain. Lanjutnya, sulit untuk terus melakukan pergantian skuad setiap pekannya, dan itu bukanlah situasi yang baik. Kita sedikit kehilangan kestabilan atas kondisi tersebut. Namun untungnya kita perlahan sudah mulai bangkit ke level permainan terbaik, tutup Saelemaekers. Berkat kemenangan atas Empoli, Milan menutup tahun 2021 dengan duduk sebagai runner-up klasemen Serie A. Tim asuhan Stefano Pioli berjarak 4 angka dari pemuncak klasemen sementara yaitu Inter Milan, serta memimpin 3 poin dari posisi ketiga yang dihuni oleh Napoli.